Selamat malam, Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di acara eksklusif meeting part pertama untuk materi membuat janji. Nah, ini materi penting juga Bapak Ibu. Tadi di materi yang pertama yaitu membuat daftar nama, kita sudah menulis daftar nama di buku daftar nama kita Bapak Ibu, ya. Kita sudah menulis daftar nama kita, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memaksimalkan daftar nama yang sudah ditulis. Daftar nama hanya menjadi daftar nama kalau tidak kita proses Bapak Ibu. Maksudnya proses di sini tentunya kita buat janji untuk bertemu supaya bisa dipresentasi Bapak Ibu, ya. Materi yang kedua adalah tentang bagaimana cara kita membuat janji. Ya, buat janji bertemu pada orang-orang yang akan kita jelaskan tentang bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, ya. Nah, langkah awal ketika kita ingin membuat janji tentunya daftar nama yang sudah ada, yang sudah kita tulis di buku daftar nama, coba kita hangatkan kembali. Terutama daftar nama yang jarang kita hubungi. Kita sudah kenal orang ini, tapi lama kita nggak kontak dia, lama kita nggak chat dia. Ya, cara untuk kita menghangatkan daftar nama lama ini Bapak Ibu, caranya gampang. Ya, kita chat dia, kita sapa dia, kita tanya dia bagaimana kabarnya, gimana kerjaannya, gimana kabar keluarganya. Kita sapa Bapak Ibu. Jika dia sudah merespon, kita minta izin untuk telepon. Ya, bro, boleh aku telepon bro? Nah, kalau dia bilang oke bro telepon. Nah, setelah itu kita telepon lagi Bapak Ibu. Kita ngobrol lagi, kita hangatkan lagi, kita ingatkan lagi bahwasannya kita ini teman lamanya yang sudah lama tidak pernah berhubungan lagi Bapak Ibu, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengenalkan diri kita lagi, ya, mengenalkan diri kita lagi supaya dia ingat lagi sama kita bahwasannya kita ini temannya, ya. Mungkin kita terlalu banyak nomor handphone, nomor kontak WhatsApp sehingga lupa siapa aja yang jarang kita sapa Bapak Ibu, ya. Jadi dia mengenal kita, to know dulu Bapak Ibu, mengenal kita dulu lagi, ya. Lalu setelah kenal, ya, mungkin beberapa hari kemudian Anda chat lagi supaya lama-lama kalau dia kenal orang akan suka Bapak Ibu. Nah, setelah suka, proses selanjutnya adalah dia akan percaya sama Anda. Biasanya orang kalau udah percaya, dia akan lebih mudah diajak ketika kita akan menawarkan sesuatu pada orang tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi daftar nama lama yang jarang kita kontak, jarang kita WhatsApp, Anda hangatkan kembali daftar nama tersebut. Sapa lagi, tanya lagi gimana kabarnya. Seperti itu, ya. Sehingga to know, to like, to trust-nya kembali tumbuh dan kembali berjalan Bapak Ibu. Sehingga ketika Anda ingin menawarkan sesuatu, mereka welcome kepada Anda Bapak Ibu, ya, karena mereka sudah percaya sama Anda. Oke? Nah, di sini Bapak Ibu, membuat janji tujuannya adalah untuk bertemu dengan prospek Anda, bukan presentasi. Nah, ini sering terjadi kesalahan Bapak Ibu. Banyak orang ketika membuat janji di telepon itu malah menjelaskan bisnisnya karena didesak oleh temannya untuk menjelaskan. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Jangan menjelaskan bisnis ya lewat telepon. Nanti kita akan bahas caranya. Gimana caranya menghindari untuk kita menjelaskan bisnis chip lewat telepon. Tetapi kita bertemu, baru kita jelaskan Bapak Ibu, ya. Nah, prioritaskan menelpon langsung daripada chat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita chat itu, kita punya alasan nantinya untuk bisa bicara singkat dan terburu-buru. Ya, jadi kalau lewat telepon itu mereka nggak punya kesempatan untuk banyak bertanya karena kita membuat suasana seolah-olah kita ini buru-buru, sedang buru-buru, nggak bisa lama-lama telepon. Tapi kalau lewat chat, dia akan banyak bertanya dan Anda akan sulit untuk menghentikan dia bertanya kalau lewat chat. Beda dengan lewat telepon, Bapak Ibu. Kita bisa menghentikan pembicaraan kita lewat telepon ketika kita berpikir kita ini sedang sibuk, nggak ada waktu untuk ngobrol lama. Itu tujuannya, kenapa lebih baik menggunakan telepon daripada chat. Tetapi Bapak Ibu, zaman sekarang ini zaman sudah berubah ya. Situasi memang sudah berubah, teknologi semakin canggih. Terkadang saat ini orang lebih mau menerima chat ketimbang telepon. Tapi Bapak Ibu, mungkin awal kita chat dulu, tapi ketika dia bisa kita telepon, langsung kita telepon. Misalnya begini, bro, apa kabar? Lagi sibuk nggak? Aku mau telepon sebentar boleh? Gitu. Kalau dia bilang, oke bro, langsung telepon. Ya, tapi hindari bicara lewat chat karena sulit untuk memberikan alasan terburu-buru dan bicara singkat Bapak Ibu. Nanti berhubungan dengan cara dan poin-poin kita membuat janji, ya.
Nah, inilah poin-poin penting dalam mengundang. Yang pertama, sikap memberi peluang. Ingat Bapak Ibu, kita ini ingin memberi peluang kepada teman kita. Kalau dia sukses, hidupnya berubah lebih baik Bapak Ibu. Jadi sikap kita memberi peluang, bukan ingin minta bantuan, bukan mau minta tolong, tapi justru kita membantu teman kita bahwasanya ini loh ada peluang bagus yang kalau dia jalan serius 1-2 tahun kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Jadi postur kita itu memberi peluang, bukan minta tolong atau ngemis-ngemis. Ayo dong bro, ketemu bro, penting banget nih bro, please. Enggak Bapak Ibu. Justru kita mau bertemu teman kita ini, kita ingin memberikan sesuatu yang berharga buat dia, karena kalau dia serius jalankannya, dia akan berubah hidupnya menjadi lebih baik di 1-2 tahun mendatang Bapak Ibu. Jadi postur kita mau membantu, bukan minta tolong Bapak Ibu. Itu yang harus kita ingat. Ya. Nah, cara kita menyampaikan itu lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ketika kita telepon, halo bro, apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Bro, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada kamu. Dan saya yakin kalau kamu dengar informasi ini, kamu nggak akan nyesel. Nah, kalau bahasa seperti itu, kira-kira orang tertarik nggak ketemu? Pasti penasaran Bapak Ibu. Berbeda kalau Bapak Ibu bicara seperti ini. Bro, bisa ketemu nggak? Aku mau ngejelasin sesuatu. Aku kayaknya kalau seperti itu orang ragu Bapak Ibu, karena cara bicara Anda saja sudah meragukan. Beda dengan cara bicara yang pertama, Anda yakin, Anda pede dan Anda optimis bahwasanya kalau dia bertemu dengan Anda, dia akan beruntung banget. Nah, itu pentingnya cara menyampaikan itu lebih baik dan lebih penting daripada apa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi caranya itu yang paling penting. Jadi antusias, semangat dalam berbicaranya sehingga orang lebih percaya dengan apa yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu ya. Gunakan telepon atau instant messaging. Jadi gunakan telepon Bapak Ibu supaya kita bisa ini singkat dan terburu-buru ya. Maksimal 2-3 menit bicaranya, jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan bahaya Bapak Ibu, bahaya. Pasti dia akan bertanya panjang lebar tentang apa yang mau kita tawarkan ya. Nah, Bapak Ibu, jangan menyebut nama chip, MLM, network marketing, jaringan, peluang bisnis, ini bisnis rumahan, presentasi, dan produk. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk membohong, tapi kita tidak menyampaikan ini tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan informasi yang benar tentang chip. Mungkin selama ini mereka mendapatkan informasi yang salah tentang chip atau bisnis network, Bapak Ibu. Jadi, dengan tidak menyebutkan tulisan tadi, network marketing, bisnis chip, bisnis rumahan, peluang bisnis, tujuannya adalah menghindari mereka salah persepsi. Jadi dengan bertemu, kita bisa menjelaskan secara benar tentang bisnis yang saat ini sedang kita jalankan, Bapak Ibu. Ya. Jadi, hindarilah kalimat-kalimat yang seperti tadi Bapak Ibu. Biasanya orang berpikir bahwasannya MLM itu adalah mini game atau bisnis banyak yang gagal, bisnis yang banyak tipu-tipu, karena mereka mendapatkan informasi yang salah selama ini Bapak Ibu, sehingga mereka memblok ketika mendengarkan nama MLM, network marketing, bisnis rumahan, peluang bisnis. Kita menghindari itu tujuannya bukan untuk berbohong, tetapi untuk tidak memberitahukan dulu lebih awal, karena kita akan memberitahu lebih jelas Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, ini poin-poin penting dalam mengundang Bapak Ibu. Yang pertama, jangan menjelaskan bisnis lewat telepon. Ingat, membuat janji tujuannya adalah kita appointment, waktu untuk ketemu. Jadi kita membuat janji untuk ketemu, bukan jelaskan bisnis lewat telepon. Hindari Bapak Ibu ya. Karena kalau di telepon khawatirnya ada miskomunikasi, akhirnya informasi yang didapatkan tidak maksimal dan tidak menyeluruh Bapak Ibu ya. Nah, undang juga pasangan mereka. Kenapa? Karena biasanya ketika kita menjelaskan suaminya positif dan melihat peluang begitu besar di bisnis chip, dia semangat. Pulang ke rumah ketemu istrinya nggak tahu tentang chip, salah persepsi, akhirnya negatif, suaminya jadi ikut negatif. Ini pentingnya kita mengundang pasangan Bapak Ibu ya, supaya mereka sama-sama mendapatkan informasi yang benar dari kita. Nah, dalam poin mengundang ini kita perlu latihan. Karena semakin sering Anda rajin mengundang, potensi Anda semakin mahir, semakin tinggi Bapak Ibu ya. Jadi practice makes perfect. Jadi semakin sering kamu latihan, makin sempurna apa yang kita kerjakan ya. Nah, ini cara-cara membuat janji Bapak Ibu. Yang pertama adalah basa-basi singkat. Yang kedua adalah kemukakan alasan bicara singkat, terburu-buru, kosongkan waktu prospek Anda dulu.
Lalu yang keempat adalah buat janji bertemu. Yang kelima, jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Dan yang keenam adalah konfirmasi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu, masing-masing cara membuat janji ini. Yang pertama adalah basa-basi singkat Bapak Ibu. Basa-basi singkat itu simple Bapak Ibu. Jangan kelamaan, jangan panjang-panjang, bukan curhat. Singkat saja. Pagi bro, apa kabar? Udah, itu aja Bapak Ibu. Nggak usah tanya apa kabar keluarganya, gimana kondisi kerjanya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kita lakukan ketika kita menghangatkan daftar nama, ya. Tapi kalau untuk basa-basi singkat ini, kalau kita mau buat janji harus singkat dan terburu-buru. Jadi pagi bro, apa kabar? Ya, lalu lanjut. Ya, ini alasan bicara singkat. Sorry, pengen ngobrol tapi bentar lagi mau meeting. Sorry, pengen ngobrol tapi bentar lagi mau ke pasar. Sorry, mau ngobrol tapi lagi nyuci. Sorry, lagi ngobrol tapi bentar lagi setrika misalnya. Apapun itu alasannya, sampaikan bahwasannya Anda nggak bisa lama-lama bicara karena Anda lagi sibuk. Ya, sorry bro, gue pengen ngobrol, cuman gue lagi nyetir nih, nggak bisa nyetir sambil telepon. Bisa nggak hari Selasa ketemuan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi alasan bicara singkat tujuannya adalah menghindari mereka untuk banyak bertanya kepada kita Bapak Ibu. Jadi basa-basi singkat dan alasan bicara singkat harus Anda sampaikan ketika Anda ingin membuat janji kepada prospek Anda Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting juga adalah kosongkan waktu prospek. Nah, setelah Anda tanya apa kabar bro? Ya, pingin ngobrol tapi aku lagi mau meeting. Kira-kira kita kosongkan dulu. Selasa jam 2 siang, bro ada acara nggak? Nah, kalau dia bilang, aku ada meeting jam segitu, ada apa ya? Kita kasih pilihan Bapak Ibu. Kalau Kamis jam 5 sore gimana? Nah, misalnya dia bilang Kamis jam 5 sore, dia mau keluar kota. Ya udah, cukup Bapak Ibu. Jangan kasih pilihan lagi. Jangan Jumat gimana, Sabtu gimana, Minggu gimana, Senin gimana. Jangan Bapak Ibu. Itu nggak ada postur. Ya, kesannya kita tuh nafsu banget pengen ketemu dia. Enggak Bapak Ibu, enggak. Kita ini pengen menawarkan sebuah peluang, ingin tolong orang, nggak usah buru-buru, nggak usah nafsu Bapak Ibu. Ya, jadi kita tetap jaga postur. Ketika dia bilang Selasa ada acara, Kamis ada acara, ya udah. Oke bro, nggak apa-apa. Next kita ketemuan. Mungkin kamu masih sibuk. Ada apa ya? Nantilah kita ngobrol kalau udah ketemu. Susah aku lewat telepon. Selesai Bapak Ibu. Tapi ketika Kamis ditanya dia kalau Kamis jam 5 sore gimana, terus dia jawabnya seperti ini Bapak Ibu. Kamis jam 5 sore masih kosong. Ada apa nih? Nah, kalau dia jawabnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal jawab seperti ini Bapak Ibu ya. Gini bro, saya sedang mengerjakan sebuah proyek bersama beberapa teman. Proyek ini berjalan bagus, tapi kami masih membutuhkan beberapa partner. Saya tertarik dengan background bro yang ada di perbankan. Tapi saya nggak janji apa-apa ya, belum tentu bro cocok. Saya ingin ajak bro membahas proyek ini langsung di tempat, karena sulit kalau dibahas lewat telepon. Selasa jam 2 siang kita ketemuan di Senayan City ya. Nah ini skripnya Bapak Ibu. Jadi ketika orang tersebut bisa, dia masih kosong waktunya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan cara seperti ini. Tujuannya kita mengosongkan waktunya, waktu prospek kita adalah supaya dia tidak menghindari. Jadi jangan, bro, hari Jumat kosong nggak? Nah, jangan seperti itu. Kalau bicara seperti itu, biasanya orang punya alasan untuk menolak. Tapi kita tanya dulu, dia udah ada acara belum? Atau seandainya dia bilang, Rabu, Selasa, dan Kamis udah ada acara nih orang itu. Tapi dia masih bertanya, kira-kira penting ya bro acaranya ya bu? Penting banget bro. Kira-kira ada nggak dari 2 hari itu yang bisa digeser waktunya supaya kita bisa ketemu? Kalau menurut dia mungkin acara dia nggak terlalu penting dan dia mau geser, nah itu bagus banget Bapak Ibu. Bisa sih bro, kayaknya Kamis aku geser deh acaranya supaya aku keluar kotanya hari Jumat. Nah itu pun bisa kita lakukan cara seperti ini. Nah setelah dia menyiapkan waktunya, baru kita bicara skripnya seperti ini. Ya, begini bro, saya sedang mengerjakan sebuah proyek bersama beberapa teman. Proyek ini berjalan bagus, tapi kami masih membutuhkan beberapa partner. Saya tertarik dengan background bro di bidang perbankan, tapi saya nggak janji apa-apa ya, belum tentu bro cocok. Saya ingin ajak bro membahas proyek ini langsung ke tempat karena sulit kalau dibahas lewat telepon. Selasa jam 2 siang kita bertemu di Senayan City ya. Selasa jam 2 siang kita ketemu di McD ya. Selasa jam 2 siang kita ketemu di KFC ya. Terserah tempatnya Anda atur. Ini pun bahasanya bisa Anda atur sendiri. Bisa Anda modifikasi lagi Bapak Ibu ya. Bikin anak. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, ini menarik.
Kenapa harus disampaikan kalimat ini? Karena kalimat ini tidak membuat orang merasa ingin ditawarkan sesuatu, ya. Mungkin kalimat ini tidak membuat orang merasa kayaknya gue mau dijebak deh, atau gue mau ditawarin sesuatu deh yang gue nggak suka. Enggak, Bapak Ibu. Jadi bahasa saya nggak janji apa-apa ya, belum tentu bro cocok tanpa komitmen apa-apa, membuat orang yang kita undang itu merasa dia tenang gitu loh, karena dia nggak akan ditawarkan sesuatu yang dia nggak suka, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sampaikan. Perlu ditekankan dalam kalimat di dalam membuat janji seperti tadi skripnya ya. Saya nggak janji apa-apa ya bro. Belum tentu bro cocok tanpa komitmen apa-apa. Jadi kalimat ini wajib Anda tulis atau Anda sampaikan ketika Anda membuat janji Bapak Ibu ya. Nah, ini ada skrip untuk prospek di luar kota ya. Mungkin Anda punya teman di luar kota yang ingin Anda tawarkan bisnis chip. Nah, kita gunakan skrip ini Bapak Ibu. Setelah dia menyiapkan waktunya, dia ada waktu kosong, lalu Anda bilang begini bro, saya sedang mengerjakan sebuah proyek yang bagus banget, ingin ajak bro, tapi saya nggak janji apa-apa ya, belum tentu bro cocok. Nah, karena sudah dijelaskan lewat telepon, untuk memastikan apakah bro cocok atau tidak, besok jam 2 siang bisa nggak Zoom 30 menit dengan saya private. Nah, ini untuk luar kota Bapak Ibu. Jadi untuk yang di luar kota, Bapak Ibu bisa bertemu lewat Zoom. Nggak harus ketemu, kita nggak harus datang ke sana Bapak Ibu. Ya, bisa lewat Zoom atau bisa lewat video call WhatsApp. Ya, karena video call WhatsApp ini Bapak Ibu, ini keren sekarang dia bisa share screen kayak Zoom. Sama seperti itu, tapi dia maksimal hanya 8 orang. Ya, tapi kan ini mau private, mau 1-2 orang pakai video call WhatsApp pun bisa Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu punya Zoom itu lebih bagus. Ya, lebih kelihatan kita serius Bapak Ibu. Atau menggunakan Telegram pun bisa. Bapak Ibu bisa bikin grup di Telegram itu, lalu bisa langsung video call bareng bisa 450 orang Bapak Ibu di grup Telegram itu. Jadi teknologi yang ada kita harus maksimalkan, kita pakai Bapak Ibu supaya kita bisa menjalankan bisnis ini kapan saja, di mana saja tanpa harus ada hambatan Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita harus pahami sikap prospek pada umumnya itu seperti ini Bapak Ibu. Orang ketika diajak untuk ketemu, mereka akan berpikir seperti ini, Anda mau jual apa ya? Apakah Anda mau minta tolong ya? Bagaimana cara menolaknya ya? Ini yang ada di kepala orang ketika diajak bertemu, betul nggak? Sama lah seperti halnya kita, ketika kita diajak bertemu dengan oleh teman kita yang lama nggak pernah ketemu, pasti akan banyak pertanyaan di kepala kita, ya kan? Dia mau minta tolong ya? Atau dia mau minta minjem uang ya? Atau dia mau ngapain sih nih? Kayak mencurigakan. Nah, misalnya seperti itu. Pasti pertanyaan ini akan ada di kepala orang yang kita undang, Bapak Ibu. Itu hal yang wajar, ya, nggak usah khawatir. Makanya bahasa tadi, kalimat tadi, tidak ada komitmen apa-apa, mungkin belum nggak cocok, saya nggak janji apa-apa, itu penting diucapkan supaya kalimat ini atau pikiran ini nggak ada di kepala mereka, Bapak Ibu. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi, sikap prospek yang ada ini itu akan hilang dengan 3 kalimat yang tadi ya. Saya nggak janji apa-apa bro, belum tentu bro cocok, tidak ada komitmen apa-apa. Itu penting disampaikan ketika kita membuat janji Bapak Ibu, supaya prospek merasa tidak ingin ditawarkan sesuatu oleh kita yang mungkin dia nggak suka Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa ide-ide buat janji Bapak Ibu yang bisa dipakai. Nanti bahasanya Bapak Ibu bisa rubah lagi atau dieksplor sendiri, monggo silakan. Di sini contohnya satu, ada bisnis yang cocok dijalankan dari rumah. Kamu terbuka nggak? Nah, atau diskusi ide bisnis yang menarik untuk dikerjakan di masa sekarang. Secara online misalnya. Teman saya lagi ekspansi bisnis dan butuh beberapa orang partner. Undang diskusi program bisnis yang menarik di masa new normal misalnya. Teman saya seorang pengusaha berpengalaman lagi membuka peluang untuk ekspansi di beberapa kota. Kamu punya teman nggak di Surabaya? Nah, ini beberapa ide membuat janji yang nantinya bisa Anda eksplor. Ini contoh aja Bapak Ibu. Anda bisa eksplor sendiri ya. Nah, ini skrip membuat janji dari GoPro, dari buku GoPro karangan Eric Worre Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai via WhatsApp juga boleh ya. Untuk pemula nih boleh. Karena kalau menurut saya kalimatnya ini menarik Bapak Ibu dan membuat orang pengen ketemu sama kita ya. Seperti apa ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk belajar presentasi. Nah, ini skripnya Bapak Ibu. Ini bisa digunakan lewat chat WhatsApp juga atau telepon ya. Saya baru memulai sebuah bisnis tapi masih belajar. Sebelum saya ke orang lain, aku mesti latihan dulu ke seseorang yang dekat. Apakah kamu punya waktu 30 menit? Saya ingin latihan bicara ke kamu dulu. Ini sebenarnya cara kita ingin presentasi teman kita, cuman bahasanya seolah-olah kita pengen minta tolong didengerin nih.
gue mau presentasi dong, dengerin ya, bagus nggak presentasi gue, gitu loh, seolah-olah. Padahal sebenarnya kita mau presentasi dia, cuman bahasa di sini seolah-olah kita mau minta tolong sama teman kita ini supaya dia menilai bagaimana presentasi kita di depan dia gitu. Setelah dia tahu bisnisnya seperti apa, oh kok Cip bagus ya, akhirnya dia join. Banyak Bapak Ibu, orang yang menggunakan skrip ini ketemu join orangnya Bapak Ibu. Ya, saya pernah tim saya di Momere menggunakan konsep skrip ini, ya. Lalu dia caranya menggunakan chat ini ketemu, akhirnya join. Sebenarnya tujuannya ingin presentasi, pengen ketemu dan presentasi temennya. Cuman bahasa di sini seolah-olah kita mau minta pendapat teman kita. Gimana nih presentasi gue, bagus nggak? Gitu loh. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita tahu caranya ya, membuat janji itu gampang banget Bapak Ibu. Sangat-sangat gampang ya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan tidak langsung. Saya baru temukan ide bisnis yang bikin saya semangat sekali. Tapi kamu jauh lebih berpengalaman dari saya ketimbang saya. Aku mau minta waktu kamu untuk bantu melihat ide bisnisnya. Hari Sabtu jam dia siang, kamu ada waktu nggak? Jadi maksudnya gini, kita ini mau ngundang teman kita datang ke BOP atau datang ke sebuah pertemuan atau ke table talk, ya. Kita mau bilang begini, bro, gue ada ide bisnis baru, ya. Gue minta pendapat dong, lu lihat ini bisnisnya bagus apa enggak? Kalau bagus gue ikut, kalau enggak gue enggak. Kalau menurut lu bagus bisnisnya gue ikut. Kalau menurut lu bisnisnya nggak bagus, gue nggak ikut. Nah, biasanya teman kalau diminta pendapat seperti ini kan lebih mau ya Bu, karena apa ya, Bapak Ibu ya, karena dia merasa ini temennya jangan sampai tertipu gitu loh. Akhirnya temennya mau menyediakan waktu untuk nemenin kita datang ke BOP, datang ke table talk. Sebenarnya tujuannya kita mau ngajak dia ke BOP. Nah, paham ya? Jadi ini sangat menarik sekali cara-cara membuat janjinya Bapak Ibu ya. Simple dan bikin orang, oh iya ya, kesian nih teman gue, tak ketipu lagi gue temenin ah. Akhirnya dia datang ke pertemuan dan ternyata setelah tahu bisnisnya malah dia join Bapak Ibu ya. Itu menariknya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang ketiga adalah pendekatan sangat tidak langsung. Nah, ini yang bisa bikin Anda dikejar-kejar orang nih Bapak Ibu. Bisnis yang saya kerjakan mungkin tidak cocok buat kamu. Tapi saya mau tanya, apakah kamu kenal orang yang ambisius, pengen punya banyak uang, dan orang yang bakal tertarik jika ada ide bisnis yang bikin dia dapat duit banyak? Wah, kira-kira kalau teman kita dikasih jawaban seperti ini, dia pasti ngomong apa? Ya ngapain teman gua juga mau bro punya duit banyak. Wah, pasti dia mau ketemu akhirnya sama kita, betul nggak? Akhirnya dia ketemu, lalu ada presentasi, dia tertarik, dia join Bapak Ibu. Simpel sekali buat janji Bapak Ibu ya. Itulah skrip-skrip yang ada di buku GoPro yang bisa Anda gunakan lewat WhatsApp chat bisa, atau Anda mau telepon langsung pun boleh Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh skrip juga. Posisikan diri sebagai Anda sebagai direct, moderator, dan minta pendapat. Ya, kita lihat Bapak Ibu, seperti apa skripnya. Jadi, hari ini saya akan berikan beberapa skrip yang bisa Anda gunakan untuk membuat janji. Karena kunci ketemu itu hanya di skrip aja. Cara kita menyampaikan bahasanya Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya membuat orang tidak curiga, membuat orang merasa tidak akan ditawarkan sesuatu, orang pasti akan mau bertemu dengan kita Bapak Ibu. Ya. Nah, direct. Begini bro, saya sedang mengerjakan proyek bagus bersama beberapa teman di Jakarta. Hasilnya oke, tapi saya nggak bisa handle sendiri. Saya teringat bro, bro kan bergerak di bidang perbankan ya. Sudah berapa tahun bro berkarir di perbankan? Misalnya dia bilang, aku sih udah 12 tahun bro. Saya nggak janji apa-apa bro. Belum tentu bro cocok dengan proyek ini. Nah, karena susah dijelasin proyek ini lewat telepon, besok jam 2 siang bisa Zoom nggak 30 menit dengan saya private. Nah, ini kalau prospek kita di luar kota, Bapak Ibu, ya. Jadi, bahasa skrip ini bisa Anda gunakan untuk Anda membuat janji, Bapak Ibu. Simple banget, ya. Dan saya yakin kalau bahasa seperti ini, orang lebih 90, 80, 90% orang pasti mau ketemu dengan Anda, Bapak Ibu, ya. Nah, ini bahasa contoh mediator. Saya punya teman pengusaha yang sedang mencari partner bisnis dari latar belakang IT seperti kamu. Tapi saya nggak janji apa-apa ya bro. Ini tanpa komitmen apa-apa. Ini tanpa komitmen apa-apa. Kalau proyek ini jadi, lumayan nilainya. Bisa menghasilkan 10 sampai 20 juta dalam waktu 6 bulan. Tapi saya nggak janji apa-apa. Belum tentu kalian cocok. Belum tentu bro cocok. Saya hanya ingin mempertemukan kamu dengan teman saya dan membahas kemungkinan kerjasamanya. Selasa jam 2 siang kita ketemuan di Senayan City ya. Sudah, itu aja Bapak Ibu skripnya. Lalu ini ya mediator kalau prospeknya di luar kota nih Bapak Ibu.
Saya punya teman pengusaha yang sedang mencari partner bisnis dari latar belakang IT. Apapun latar belakangnya nggak ada masalah Bapak Ibu. Mau dia orang IT, mau perbankan, mau dia seorang dokter, mau dia seorang supir, mau dia seorang karyawan, apapun latar belakangnya nggak penting Bapak Ibu, karena ini hanya sebuah skrip kita di dalam membuat janji ya. Apapun latar belakangnya nggak ada masalah ya. Tapi saya nggak janji apa-apa ya. Ini tanpa komitmen apa-apa. Kalau proyek ini jadi, lumayan nilainya bisa menghasilkan 10 sampai 20 juta dalam waktu 6 bulan. Tapi saya nggak janji apa-apa, bro. Belum tentu bro cocok. Sebelum bertemu partnerku, untuk tahu cocok tidaknya bro, apakah besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit dengan saya private. Nah, ini private. Jadi di Zoom ini pun kita bisa bareng dengan partner kita. Karena kan jauh nih di luar kota. Kita bisa berdua dengan partner kita itu upline kita untuk menjelaskan bisnis ini. Karena kan di awal kita sudah menjelaskan kita mau bertemu dengan teman kita, dengan partner kita gitu Bapak Ibu, ya. Nah, ini prospek di luar kota untuk minta pendapat, ya. Jadi kalau yang di luar kota mau ketemu langsung juga bisa Bapak Ibu. Bro, aku baru mengerjakan suatu proyek yang menurutku menarik. Tapi kan bro lebih berpengalaman untuk sebuah bisnis. Aku minta pendapat bro, karena sudah dijelaskan melalui telepon, besok jam 2 siang bisa nggak Zoom 30 menit saya private. Ya. Bro, aku baru mengerjakan satu proyek yang menurutku menarik. Tapi kan bro lebih berpengalaman untuk urusan bisnis. Aku ingin minta pendapat bro, karena sulit dijelaskan melalui telepon, besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit dengan saya private. Nah, ini kalau prospek kita di luar kota Bapak Ibu ya. Nah, ini buat janji ala test drive. Jadi kita seolah buat janji ini seperti test drive lah, ya, uji coba. Ya, ini Bapak Ibu. Begini bro, saya ada ide bisnis yang menarik dan ingin ajak bro diskusi. Tentu saja ide bisnis ini belum tentu cocok dengan bro. Tapi apa salahnya kita diskusikan ide ini. Tanpa komitmen apa-apa, hanya coba saja seperti test drive lah. Siapa tahu kita cocok. Besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit dengan saya private. Nah, ini kalau di luar kota. Kalau misalnya ketemu ya bikin aja. Besok jam 2 siang bisa ketemu di Kopi Kenangan. Nah, misalnya di mana terserah. Anda mau ketemunya di mana. Bisa lewat online maupun offline Bapak Ibu ya. Skrip-skrip tadi nggak perlu Anda gunakan semua. Anda cukup pilih satu yang menurut Anda nyaman, Anda ngomongnya enak, gunakan untuk semua orang. Karena kan orang nggak tahu kita ngomong apa Bapak Ibu. Kan orangnya beda-beda. Jadi satu skrip itu bisa untuk semua orang Bapak Ibu ya. Jadi dari sebanyak skrip tadi Anda pilih mana yang menurut Anda nyaman yang Anda bisa gunakan untuk membuat janji prospek Anda Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas cara membuat janji. Yang pertama basa-basi singkat, lalu alasan bicara singkat, tiga kosongkan waktu prospek, buat janji bertemu, dan yang kelima jawab pertanyaan dengan singkat, akhiri dengan pertanyaan. Dan yang keenam konfirmasi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Ya, bisnisnya seperti apa, bro? Nah, biasanya kan orang tanya ya. Kalau telepon dia nanya bisnisnya seperti apa, bro? Kita jawab seperti ini. Ingin jelasin lengkap tapi sulit melalui telepon, bro. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Apakah bro tahu Starbucks di Plaza Indonesia? Jawab pertanyaan dengan singkat, akhir dengan pertanyaan. Kan dia bertanya nih, bisnisnya seperti apa, bro? Kita jawab dengan singkat. Ingin jelasin lengkap tapi sulit lewat telepon. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Apakah bro tahu Starbucks di Plaza Indonesia? Apakah bro tahu McD di Pekayuan Bekasi? Apakah bro tahu rumah sakit MMC? Ya, jadi kita jawab pertanyaan dengan singkat, lalu akhiri dengan pertanyaan. Kenapa diakhiri dengan pertanyaan? Karena orang yang bertanya adalah orang yang menguasai percakapan, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya kalau orang bertanya, kita jawab dengan singkat, lalu akhiri dengan pertanyaan, maka Anda menguasai percakapan, Bapak Ibu. Ya, jadi selalu akhiri dengan pertanyaan, selalu akhiri dengan pertanyaan. Tujuannya adalah apa? Supaya orang nggak banyak bertanya, Bapak Ibu. Ya, nah ada juga seperti ini. Bisnisnya seperti apa, bro? Nah, Anda bisa jawab seperti ini, Bapak Ibu. Ingin jelasin lengkap, tapi sulit lewat telepon, bro. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Bro bisa ajak istri sekalian. Nah, kalau bisa undang juga pasangannya, Bapak Ibu. Ya. Bisnisnya seperti apa, bro? Nah, jawab lagi. Pingin jelasin lengkap, tapi sulit lewat telepon. Nah, ini untuk teman yang luar kota ya. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Apakah besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit dengan saya private? Ya.
Bisnisnya seperti apa, bro? Pingin jelasin lengkap, tapi sulit lewat telepon, bro. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Apakah besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit dengan saya private? Kalimat atau skrip ini bisa Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi, jawab pertanyaan dengan singkat, akhiri dengan pertanyaan, ya. Nah, jika kita terlalu sering mendapatkan pertanyaan yang memojokkan saat membuat janji, mungkin Anda keceplosan nama chip, MLM, network marketing, jaringan, peluang bisnis, bisnis rumahan, presentasi, dan produk. Mungkin Anda lupa, sehingga dia langsung bisa nebak, ya, kalau Anda ingin menawarkan MLM kepada dia, Bapak Ibu, ya. Nah, ini jawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ketika orang bertanya, Anda jawab, tenang, nggak usah takut, kita akan siapkan jawabannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau udah tahu cara membuat janji, tenang Bapak Ibu, karena kita tahu jawabannya, ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. MLM ya, ini MLM ya. Wow, kita biasanya kalau jawab itu kaget. Oh, dia tahu nih. Wah, bahaya nih. Nah, nggak usah panik Bapak Ibu, tenang, tenang, tenang. Ya. Kalau dia tanya, ini MLM ya? Kita tanya lagi Bapak Ibu, MLM seperti apa ya? Itu yang cari-cari orang. Rasanya semua bisnis cari-cari orang, Pak. Makanya saya cari Bapak. Sulit sekali bagi saya menjelaskan bisnis melalui telepon. Karena ada beberapa diagram yang ingin saya perlihatkan. Selasa jam 2, kalau bertemu di Semanggi, oke nggak? Nah, seperti itu. Ini MLM ya? MLM seperti apa, Pak? Itu yang cari-cari orang. Justru kalau semua bisnis itu cari-cari orang, Pak. Justru saya takut kalau bisnis yang bikin saya dicari-cari orang, Pak. Oh ya, jangan itu mini game Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisnis itu ya cari-cari orang, betul nggak? Yang namanya menjual produk atau menawarkan jasa ya orang yang menggunakan Bapak Ibu. Pet shop sekalipun yang jual makanan kucing, yang beli itu bukan kucing, orang yang punya kucing yang beli Bapak Ibu ya. Jadi bisnis itu ya cari-cari orang, tidak ada bisnis yang nggak cari-cari orang. Justru kalau saya bisnis, bro, ini bisnis apa? Bisnisnya nggak cari-cari orang, bro. Cari apa? Carinya jin. Waduh, serem banget Bapak Ibu ya. Nggak menarik tuh, serem tuh ya. Jadi kalau bisnis cari-cari orang itu ya wajar, itu yang umum. Karena kita manusia sosial yang berhubungan dengan manusia Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada yang tanya begini, ini MLM ya? Anda jawab lagi, MLM seperti apa? Itu yang cari-cari orang. Nah, jawab lagi. Rasanya sebuah bisnis cari-cari orang, Pak. Makanya saya cari Bapak. Sulit sekali saya mau menjelaskan lewat telepon. Karena ada beberapa diagram dan angka yang saya perlihatkan. Selasa jam 2, kalau bertemu di Semanggi, oke nggak? Nah, jawab dengan singkat, akhiri dengan pertanyaan. Ya. Tapi ini MLM kan? Wow, kalau MLM saya nggak mau. Waduh, serem nih, lebih sadis lagi nih Bapak Ibu nih ya. Tapi ini MLM kan? Kalau MLM saya nggak mau. Wah, jangan panik Bapak Ibu, tenang. Kita ada jawabannya ya. Boleh saya tahu kenapa Pak Budi nggak suka MLM? Wah, maka Pak Budi akan menjelaskan keburukan MLM. Wah, ya semua keburukan MLM dijelaskan. Bla 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 bla. Itu loh MLM yang mau mulut lu manis, masuk langsung mampus. Wah, serem ya Bapak Ibu ya. Pokoknya yang ketipu lah. Wah, ya teman tetangga aku tuh ketipu ratusan juta di MLM. Nah, inilah yang terjadi, orang mendapatkan informasi yang salah tentang MLM. Jadi, ketika ada orang bilang, ini MLM kan? Kalau MLM saya nggak mau. Nah, Anda tenang, jawab. Kalau boleh saya tahu, kenapa Pak Budi nggak suka MLM? Ya, lalu Pak Budi ngasih jawaban 1.000 dosa-dosa MLM dia keluarkan, Bapak Ibu. Ya, lalu Anda tenang, jawabnya seperti ini. Kelihatannya berbeda dengan apa yang saya tahu, Pak Budi. Begini, Pak Budi, bagaimana kalau kita ngopi sambil saya jelaskan dan tidak ada komitmen apa-apa? Artinya jika Pak Budi tidak tertarik, nggak masalah. Saya hanya ingin Pak Budi tahu bisnis apa yang sedang serius saya jalankan. Selasa jam 2 siang di Blok M, oke nggak? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ada orang berbicara seperti ini, nggak usah panik, kita udah siapkan skripnya ya. Ada juga mungkin yang seperti ini dia bilang, bisnis jualan ya? Nah, tenang Bapak Ibu. Ya, kita tanya lagi, Pak Budi suka jualan? Tidak suka? Cocok kalau begitu. Selasa jam 2 siang, kita di Cafe NG Semanggi ya. Apapun jawabannya, tenang Bapak Ibu, kita ada jawabannya ya. Ini bisnis jualan ya?
Pak Budi suka jualan? Suka. Cocok kalau begitu. Besok jam 2 siang kita Zoom ya. Wah, gampang Bapak Ibu, gampang. Kalau kita tahu caranya buat janji itu nggak bikin kita keringat dingin. Karena banyak orang bikin daftar namanya udah oke, tapi giliran buat janjinya takut Bapak Ibu. Karena takut, kenapa takut? Karena nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya seperti sekarang ini gampang Bapak Ibu, ya kan? Nah, oke kita lanjut ya. Kalau kamu nggak jelasin bisnisnya, saya nggak mau datang. Wah, ini lebih ekstrim lagi nih. Kalau lu nggak jelasin bisnisnya, gua nggak mau datang. Wow, sadis Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu, nggak usah takut. Kita ada cara menjawabnya ya. Nggak apa-apa bro. Bisnis ini sulit dijelaskan melalui telepon karena ada diagram yang harus diperlihatkan. Saya pikir kamu sedang terbuka untuk kerjasama, ternyata belum. Nanti saja kalau kamu sudah siap, baru kita bahas ya. Bye. Udah tutup, selesai Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini nggak usah dipikirin, ya, nggak usah dijadikan renungan. Orang-orang negatif next. Kita nggak butuh orang-orang seperti ini. Karena kalau dia join pun orang-orang negatif akan ngeribetin kita, Bapak Ibu, banyak ngeluh, banyak komplain, ya. Jadi orang-orang negatif next Bapak Ibu, ya. Jadi nggak usah khawatir. Malah kalau kita bicara seperti ini, orang akan penasaran. Ini mau ngomong apa sih dia kok kayak penting banget ya sampai segitunya. Nah, jadi jaga postur itu penting Bapak Ibu supaya orang menghargai apa yang ingin kita tawarkan ya. Nah, ini exit plan, jalan keluar, pintu keluar kalau Anda mentok mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda nggak bisa jawab Bapak Ibu ya. Gampang Bapak Ibu, gampang ya. Ketika orang itu banyak bertanya macam-macam yang bikin Anda mungkin nggak nyaman gitu loh. Akhirnya Anda berpikir, ah malas banget nih orang ini ya. Kalau udah nggak mau ketemu ya udahlah, nggak usah banyak tanya, betul nggak? Nah, kita ada jawaban seperti ini. Sepertinya Pak Budi punya banyak pertanyaan yang sulit saya jelaskan melalui telepon. Mungkin saatnya kurang tepat. Kita tunda saja ketemuannya. Nanti kalau sudah ada waktu yang cocok, kita janjian lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau orang yang banyak bertanyanya ribet, banyak macam, pengen jelas macam-macam, cukup exit plan aja. Sepertinya Pak Budi punya banyak pertanyaan yang sulit saya jelaskan melalui telepon. Mungkin saatnya orang tepat. Jadi kita tunda saja ketemuannya, nanti kalau ada waktu yang cocok baru kita janjian lagi. Selesai. Ya. Atau seperti ini Bapak Ibu. Sepertinya Pak Budi punya banyak pertanyaan yang sulit saya jelaskan melalui telepon. Bagaimana kalau saya kirim video pengantar supaya Pak Budi bisa lihat dulu konsep bisnisnya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang ngeyel, kasih aja lah lu lihat-lihat video dulu supaya dia bisa melihat seperti apa konsep bisnis yang mau kita tawarkan ya. Nah, nanti video-video juga sudah kita siapkan Bapak Ibu, ada 3 video yang bisa Anda gunakan untuk menawarkan atau menjelaskan bisnisnya secara tidak langsung ya, untuk orang-orang yang ngeyel-ngeyel ya, bukan untuk orang yang serius. Kalau yang serius kita ajak ketemu Bapak Ibu. Kalau orang yang teachable, orang yang enak diajak ketemuan ya ketemuan, jangan dikasih video ya. Ini untuk orang-orang yang ngeyel. Ini skripnya Bapak Ibu. Jika saya titik-titik, maukah Anda titik-titik? Jadi jika saya berikan video atau linknya, maukah Anda melihat? Jadi pastikan dulu dia mau lihat video kita nggak. Jadi video kita tuh jangan dikasih asal-asalan Bapak Ibu. Nggak ada nilainya nantinya Bapak Ibu. Ya jadi video ini kita gunakan untuk orang-orang yang mungkin sulit kita ketemui, ya kasih aja video ini. Ya. Nah ini langkah-langkah konfirmasinya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan tadi ya, jika saya berikan video ini atau link video ini, maukah Anda melihatnya? Kalau dia bilang ya, lalu Anda tanya, jam berapa hari ini Anda bisa luangkan waktu, misalnya videonya 5 menit, untuk melihat tanpa gangguan. Ya, tanya dulu, jam berapa dia mau lihat. Ya, Anda jangan tentukan jamnya, biarkan prospek yang menentukan jamnya. Misalnya prospek bilang jam 7 malam. Oke, jam 7 malam saya akan kirim link atau videonya, dan jam 8 malam saya akan hubungi Anda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kalau dia tertarik, syukur. Nggak tertarik pun nggak apa-apa. Ya, karena memang orangnya agak susah untuk diajak ketemu. Ya. Nah, ini bagikan video-videonya profesional muda, kisah Bro Budi, Pipo dan Embro. Ya, nanti ada beberapa video lain yang akan kita tambahkan yang bisa digunakan untuk dibagikan pada orang-orang yang ingin susah diketemui, tapi kita juga ingin tetap presentasi orang itu. Jadi cara membuat janji tadi yang ada 6 itu sudah 5 kita bahas. Yang pertama basa-basi singkat, alasan bicara singkat, kosongkan waktu prospek,
buatlah janji bertemu, jawab pertanyaan dengan singkat, akhir dengan pertanyaan, dan yang keenam adalah konfirmasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Konfirmasi ini perlu kita lakukan Bapak Ibu. Tujuannya apa konfirmasi? Tujuan konfirmasi adalah mempersulit prospek untuk membatalkan janji. Kadang-kadang prospek itu suka ngegampangin Bapak Ibu. Kita udah bikin agenda, terus siapin waktunya, dia gampang aja membatalkan. Misalnya anaknya ngajak nonton, tiba-tiba temennya ngajak pergi, atau istrinya ngajak jalan, akhirnya dia gampang aja membatalkan janji yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Nah, inilah tentunya konfirmasi supaya prospek tidak gampang membatalkan janji, Bapak Ibu ya. Nah, skripnya begini Bapak Ibu. Kita bilang ke dia, "Bro, jadi kita bertemu Selasa jam 2 siang di Senayan ya. Saya sudah masukkan ke agenda, tolong Bro juga masukkan ke agenda Bro. Jika ada sesuatu yang sangat penting dan terpaksa Bro nggak bisa datang, mohon kabari 1 hari sebelumnya. Sebab saya mesti kabari teman aku dan mencari pengganti Bro." Oke, sampai ketemu Selasa ya Bro. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita perlu sampaikan. Konfirmasi itu perlu dilakukan. Karena apa? Supaya orang tidak mudah membatalkan janjinya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga skripnya seperti ini. "Bro, jadi kita bertemu Selasa jam 2 siang di Senayan. Saya sudah masukkan ke agenda. Tolong Bro juga masukkan ke agenda Bro ya. Takut Bro lupa. Soalnya teman yang mau saya perkenalkan kepada Bro, waktunya padat sekali. Kalau Bro lupa, saya nggak enak sama beliau. Oke, sampai bertemu Selasa ya." Nah, jadi kalau skripnya seperti ini, orang merasa nggak enak gitu loh. Karena orang itu udah menyiapkan waktu dan kita pun sudah menyiapkan waktu untuk dia gitu Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali kita menyiapkan skrip supaya orang tidak menggampangkan membatalkan janji yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Atau skripnya bisa seperti ini, "Bro, jadi kita bertemu Selasa jam 2 siang di Senayan. Saya sudah masukkan ke agenda, tolong Bro juga masukkan ke agenda Bro ya. Jika ada sesuatu yang sangat penting dan terpaksa Bro nggak bisa datang, mohon kabari 1 hari sebelumnya. Soalnya saya mengundang orang secara terbatas. Jadi harus tahu siapa yang bisa datang dan yang tidak. Oke, sampai ketemu hari Selasa ya Bro." Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi skrip-skrip ini bisa Anda gunakan untuk membuat janji. Ingat Bapak Ibu, tidak ada kalimat sakti untuk mengundang. Jadi skrip-skrip yang tadi saya sampaikan itu bukan kalimat sakti yang pasti orang mau ketemu. Enggak juga Bapak Ibu. Ya, enggak juga. Karena orang negatif pasti ada. Orang-orang yang masih blok, mental blok juga masih ada. Jadi nggak usah Bapak Ibu berpikir ketika menyampaikan skrip ini pasti orang mau ketemu. Enggak juga. Pasti ada yang mau dan ada yang tidak. Itu biasa Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kalimat sakti untuk mengundang ya. Nah, ini ada statistik Bapak Ibu, dari 10 orang yang kita telepon, yang kita buat janji, itu 6 orang yang ketemu, 4 orang yang dipresentasi Bapak Ibu. Ya, ini statistik yang memang terjadi di dunia network marketing ketika kita membuat janji Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Mark Yanner, salah satu top leader di salah satu MLM di dunia Bapak Ibu, orang Amerika. Mark Yanner ini berdasarkan pengalaman beliau ya, dari 200 orang yang dia undang, yang mau janji datang 120 Bapak Ibu ya. Yang baru janji mau datang tuh 120. Biasanya orang kalau mau janji, "Saya usahakan, saya coba ya Bro." Ah, itu biasanya tuh nggak datang tuh Bapak Ibu ya. Orang-orang seperti itu biasanya nggak datang ya. Itu orang-orang yang sebenarnya pengen nolak tapi nggak enak gitu loh. Nah, Mark Yanner datanya adalah 200 orang yang dia undang, 120 janji datang ya. Dan yang datang 70 orang. Dari 70 orang yang dipresentasi, yang join 13. Dan dari 13 orang yang join itu, 1 orang jadi leader. Tapi hebatnya Bapak Ibu, 1 orang leader ini, Mark Yanner menerima 50.000 US dollar setiap bulannya atau 750 juta setiap bulannya dari perkembangan jaringan leader tersebut Bapak Ibu. Bayangkan, dari 200 daftar nama, ya, yang janji datang 120, yang 70 datang, yang 13 join, dari 13 yang aktif dan jadi leader 1 orang Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang namanya permainan angka. Jadi untuk mendapatkan leader itu dari daftar nama yang banyak. Disaring-saring-saring ketemu 1 orang leader. Tapi dari 1 orang leader ini akan menghasilkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang di bawah jaringannya Bapak Ibu. Itu yang terjadi pada Mark Yanner. Dan terjadi pada umumnya orang-orang di bisnis network. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi inilah
permainan angka Bapak Ibu ya, banyak-banyakan rajin-rajinan Bapak Ibu ya. Jadi semakin Anda sering mengundang, membuat janji, potensi Anda presentasi besar, follow up juga besar, join juga besar, potensi menemukan leader juga besar Bapak Ibu ya. Nah, perlu juga kita lakukan phone session. Phone session ini begini Bapak Ibu, kita ngumpul dengan tim kita ya, dengan beberapa member kita di rumah misalnya, lalu masing-masing membuat janji dengan skrip yang tinggal dipilih tadi. Ya, buat janji nih, seru nih Bapak Ibu. Wah, ini siapa yang bisa buat janji nih? Ya, itu 5 orang, 6 orang tuh buat janji untuk bertemu. Ya, kita buat janji untuk bertemu seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika ada home meeting atau Zoom atau BOP, undang 2 kali lebih banyak. Ya, seperti tadi Makianer, 200 yang mau memastikan datang 150, yang datang cuma 70. Biasanya itu 50% yang hadir Bapak Ibu. Ya, kalau bikin home meeting atau Zoom. Misalnya home meetingnya mau diundang 10, berarti kita ngundangnya 20 atau 30. Zoom yang mau kita undang 10 orang, ibaratnya kita undang 20 atau 30 orang. Jadi harus lebih 2 kali lipat lebih banyak dari orang yang kita undang Bapak Ibu ya, karena yang hadir biasanya maksimal 50%. Nah, itu saja Bapak Ibu materi saya tentang membuat janji. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.